Sabun cuci piring ini yang saat ini saya lagi fokusin ya. Nah, lewat sosial media ini saya ikut berkontribusi untuk memajukan UMKM. Jadi kuncinya adalah kita harus konsisten sih. Bisa men-challenge diri kita untuk tahan dari segala macam kendala. Halo Genbiers, balik lagi di Gen Bincang, Genbi Tegal, Bincang-bincang. Senang sekali saya yang akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan. Seperti kata pemerintah, kata pepatah, ya tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal boleh dong disayang. Nah, maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nia Nikmatul Maula. Teman-teman bisa manggil saya Nia. Tentunya sekarang saya tidak sendirian karena saya ditemenin sama narasumber kita yang hebat dan juga inspiratif. Waduh, penasaran kan? Yuk langsung aja kita sapa bersama Mas Arman Fardansyah. Halo Mas Arman. Halo Nia. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Nia. Baik ya. Nia gimana? Sehat? Waduh, alhamdulillah. Oke. Kebetulan hari ini sebenarnya sedikit ya, tapi kita memang harus selalu sehat ya Mas ya. Iya, Semoga betul. juga sehatnya nggak hari ini aja, Amin. besok, lusa dan seterusnya juga kita tetap sehat. Betul, sehat selalu. Nah, Mas Arman boleh dong perkenalan singkat dan juga menyapa teman-teman yang sedang menonton di rumah. Silahkan. Oke, selamat siang teman-teman semua, baik yang di studio maupun di rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arman Fardansyah, dipanggil saja Arman. Ya. Sebenarnya saya makasih sudah diundang di sini di acara yang luar biasa ini, Genbi Podcast ya. Iya. Dibantu juga sama Nia. Nah, profesi saya saat ini sebagai seorang wirausaha dan domisili saya di Tegal. Oke. Nah teman-teman, FYI, Mas Arman ini hebat dan juga inspiratif karena beliau ini tergolong masih muda tapi sudah menjadi pengusaha. Waduh. Nah, kalau misalnya berbicara tentang seorang pengusaha nih Mas, pasti Ya. punya usaha kan? Betul. Boleh dong diceritain Mas Arman ini ada usaha apa aja nih? Oke, saat ini saya ada usaha semuanya di bidang manufaktur ya, kebanyakan ya. Oke. Jadi yang pertama saya ada perusahaan manufaktur di bidang rok elektrik. Nah, selanjutnya itu ada di bidang sabun cuci piring. Nah, di sabun cuci piring ini yang saat ini saya lagi fokusin ya. Oke, Jadi begitu. betul. Jadi sabun cuci piring punya Iya, Mas Arman ini betul. berarti ada produksinya ya, masih ada pabriknya gitu ya? Iya, kita kebetulan ada tempat produksi dan ini asli dari Tegal ya. Oke. Karyawannya orang Tegal dan semuanya pokoknya Tegal semua. Lokal banget Lokal pride ya. Makanya kita harus mendukung ya Mas ya. Betul. Nah teman-teman, Mas Arman ini juga seorang suami dan juga ayah ya Mas ya. Ya, Dan betul. kebetulan masih menempuh dunia pendidikan Betul. di Universitas Pancasakti Tegal. Betul. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman. Di tengah-tengah kesibukannya ya menjadi seorang pengusaha, beliau juga tetap memfokuskan untuk keluarga ya Mas Betul. ya. Dan teman-teman, Mas Arman ini salah satu anggota dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Beliau juga ketua bidang perindustrian dan perdagangan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Beliau juga ada founder Gaspol, Gerakan Support Produk Lokal Iya, UMKM. betul. Aduh, apa itu Mas? Kok saya baru dengar ya? Oke, jadi Gaspol ini yang pertama lahir dari keresahan saya. Oke. Kenapa produk lokal itu nggak diakomodir sama ya masyarakat kita sendiri gitu loh. Iya. Khususnya masyarakat kota dan Kabupaten Tegal. Jadi kadang tuh kalau kita ke swalayan, ke tempat-tempat pembelanjaan di daerah Tegal dan rumah makan itu sangat minim dari produk-produk lokal yang produksi asli dari Tegal. Nah, berangkat dari situ saya punya keyakinan bahwa kita itu harus berbuat sesuatu untuk Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Nah, salah satunya di bidang yang saya bisa yaitu bidang digital. Kebetulan saya aktif di sosial media. Nah, lewat sosial media ini saya ikut berkontribusi untuk memajukan UMKM dengan cara melakukan kunjungan ke mereka. Saya liputan ke beberapa UMKM, kemudian saya sambungkan ke teman-teman yang punya rumah makan, yang punya minimarket, yang punya kafe itu saya sambungkan ke mereka sehingga beberapa UMKM ini bisa maju dan bisa semakin dikenal masyarakat produknya. Jadi kurang lebih sih seperti itu untuk Gaspol. Berfaedah gitu ya. Ini Gaspol berarti baru ya Mas ya? Betul. Baru, oke. Iya, Gaspol ini baru beberapa bulan, tapi alhamdulillah
kita sudah bergerak ya sekitar 15 UMKM. Waduh, keren Iya. sekali. Itu menjangkau hanya sekitaran kota dan juga Iya. Kabupaten Tegal ya Mas ya? Kemungkinan sih masih di kota dan kabupaten, tapi nggak memungkinkan juga. Mungkin nanti kita ya main-main lah ke kota tetangga. Betul-betul. Nah, ke Gaspol ini berarti saya dengar-dengar sangat bermanfaat juga ya Mas ya, Betul, untuk ya. memperkenalkan produk UMKM, Ya. produk lokalnya kita ya. Nah, teman-teman, Mas Arman juga memiliki banyak track record di dunia pekerjaan. Salah satunya adalah menjadi Direktur CV Arta Karya Gemilang, waduh. Betul. Menjadi Komisaris CV Super Indo Gemilang dan juga Manajer Persekat U17. Keren sekali, beri tepuk tangan yang meriah teman-teman. Waduh. Oke. Penuh dengan ini ya, pressure ya sebenarnya ya Mas ya. Lumayan. Harus fit terus ya. Betul, kemana-mana terus ini, nggak Oke, bisa betul, diem betul. di rumah. Nah, kalau berbicara tentang usaha, ada Iya. nggak sih Mas yang menginspirasi Mas Arman untuk memulai berbisnis gitu? Oke. Jadi gini nih ya, saya tuh sebenarnya kalau tokoh itu saya semua baca ya, dan tentunya kan semua kisah tokoh itu inspiratif semua. Cuman yang paling memotivasi saya adalah dari diri saya sendiri. Mungkin untuk saya ceritakan ke teman-teman, saya itu lahir dari keluarga yang bukan, bisa dibilang bukan berada ya. Oh, ya. Nah, berangkat dari situ saya ingin merubah nasib saya, merubah jadi lebih baik lagi ya, salah satunya dengan jalan wirausaha ini. Jadi seperti itu nih, motivasi terbesar saya. Untuk diri sendiri ya. Untuk diri sendiri, betul. Nah, kalau misal berbicara tentang usaha pasti ada tantangan terbesar pada saat memulai usaha tersebut. Ada nggak Mas tantangan terbesar bagi Mas Arman yang dihadapi saat memulai bisnis? Terus gimana sih cara Mas Arman untuk mengatasi hal tersebut? Oke, jadi sebenarnya tantangan terbesar ini bukan saat memulai ya, tapi saat mempertahankan. Nah, saya dapat pelajaran yang paling penting itu kita yang pertama harus konsisten. Iya. Jadi nggak hanya kita mulai aja, tapi kita harus konsisten bagaimana caranya kita benar-benar stabil di jalan itu. Jadi konsisten kita bangun pagi, kita memulai usaha, kita benar nawarin ke orang-orang. Karena kan ini konteksnya kan bisnis ya. Iya, betul. Kita nawarin produk kita ke orang, kalau ditolak itu kita tetap nawarin, kita nggak nyerah. Terus yang nggak kalah penting adalah persisten. Persisten itu artinya tahan dengan segala gangguan yang ada, segala kendala yang ada. Jadi nggak hanya konsisten nih, tapi persisten juga. Nah, itu adalah kunci saya untuk bisa survive di bisnis ini. Bisnis ya. Kalau misalnya setiap individu itu kan pasti ada titik kesuksesannya masing-masing Iya, nih Mas Arman. Menurut Mas Arman pribadi apa sih definisi kesuksesan? Apakah hanya sebatas materi atau ada aspek lain yang lebih penting? Dan Mas Arman sudah merasa mencapai titik kesuksesan itu belum? Oke. Jadi saya berangkat dari ya tadi yang saya ceritakan, keluarga yang nggak memiliki apa-apa ya. Mungkin kalau semuanya mulai dari nol itu saya mulai dari minus. Iya betul. Saya itu menanggung tanggung jawab yang cukup besar ya, makanya saya harus berubah. Nah, untuk menjadi seorang wirausaha ini kan butuh konsistensi dan tentunya usaha yang luar biasa ya. Jadi ketika konsistensi ini bisa tercapai, nah makanya kita harus benar-benar berusaha dan bisa menjalankan semuanya itu dengan lancar gitu. Oke. Sudah sukses? Nah, masalah kesuksesan itu sebenarnya awalnya itu saya kira materi aja ukurannya. saja. Ya. Jadi karena saya belum pernah memiliki yang saya impikan sejak dulu, akhirnya saya pikir itu materinya itu tujuannya itu hanya materi. Ternyata setelah punya materi ya biasa aja gitu. Jadi kayak kita punya misalkan HP nih, HP yang cukup canggih lah. Nah, setelah kita punya itu ya paling 3 hari sampai 1 minggu aja kita benar-benar ngeliatin terus, kita benar-benar rawat. Setelah itu ya rasa untuk benar-benar menghargai itu kita nggak terlalu excited seperti awal beli. Nah, ternyata saya menemukan kebahagiaan ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, makanya saya sekarang komitmennya adalah saya usaha itu harus bermanfaat bagi orang lain dengan memperluas sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan, dan yang berikutnya adalah saya ingin diri saya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu kunci kesuksesan bagi saya, bermanfaat bagi banyak orang. Aduh, sangat inspiratif ya. Nggak cuma materi loh teman-teman ya.
Nah, dengan padatnya ya tadi ada karirnya juga banyak banget, terus juga berorganisasi juga, Betul. belum lagi Mas Arman seorang suami dan juga ayah, pasti kan banyak pressurean itu ya Mas. Nah, gimana sih cara untuk menyeimbangkan itu semua? Bagaimana Mas Arman mendefinisikan life balance dalam konteks kehidupan Mas Arman ini? Jadi memang ya sebenarnya sih cukup padat juga ya dipikir-pikir ya. Baru sadar ketika saya nyusun CV itu, wah ternyata lumayan juga Lumayan aktivitas juga. saya. Ditambah aktivitas kuliah kan, Betul. kuliah kan setiap sore itu alhamdulillah saya selalu hadir ya. Jadi saya semester 2 ini nggak pernah absen. Iya Saya deh, keren hadir sekali terus. di tengah kesibukannya Betul. ya. Jadi kuncinya adalah kita harus konsisten sih. Yang saya bilang tadi di awal, kita nggak hanya konsisten tapi persisten juga. Persisten gimana kita bisa men-challenge diri kita untuk tahan dari segala macam kendala. Nah, cuman yang saya ambil gini, orang dengan ambisi tinggi itu mustahil untuk nggak stres. Oh ya, pasti Iya, stres. pasti stres. Jadi memang bagaimanapun saya akui kegiatan-kegiatan itu pasti ada effort dan ada yang harus dikorbankan, yaitu waktu dan tenaga ya. Jadi kalau misalkan stres ya itu memang bagian dari konsekuensi. Nah, kalau memang teman-teman mau life balance yang enak, kerja 9 to 5, terus mungkin malam itu slow ya itu memang ada konsekuensinya, yaitu teman-teman akan lebih lambat mencapainya daripada orang yang terus-terusan kerja keras. Nah, makanya itu sebuah pilihan sebenarnya. Iya. Mau kerja keras full tapi cepat suksesnya, atau mau santai-santaian tapi lambat juga suksesnya, itu pilihan sih. Pilihan mau stres cepet juga ya pilihan Tapi ya. jangan terlalu ini sih, jangan terlalu kita harus kerja keras terus, kita juga perlu istirahat. Makanya lebih penting adalah kita memperhatikan momentum. Kalau memang kita lagi banyak kerjaan ya kita hajar habis-habisan, tapi kalau memang agak slow kita juga perlu istirahat. Jadi begitu nih ya. Kalau saya tanya, apa sih yang jadi prioritas Mas Arman saat ini? Gimana nih? Oke, tentunya prioritas saya tetap keluarga ya Nia ya. Oke. Jadi kita itu cari uang ya untuk keluarga. Untuk keluarga. Tapi kadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita merupakan keluarga. Nah, Betul. itu kan seperti ini ya, yang sangat bertentangan. Jadi tetap kita harus ingat prioritas kita. Mungkin teman-teman banyak kan prioritasnya macam-macam, tapi kalau saya sih tetap keluarga ya. Jadi walaupun istilahnya di tengah kegiatan-kegiatan saya tetap memprioritaskan keluarga, entah itu sekedar kasih kabar. Jadi mulai dari hal-hal kecil aja. Jadi Iya. bisa kita misalkan sehari kasih kabar, kasih mungkin perhatian kecil, itu mungkin sudah cukup. Dan kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan keluarga, kita juga jangan lupa untuk menyempatkan waktu kita di tengah kesibukan kegiatan kita. Kalau misalnya mau ditanya dari sosok Mas Arman ini ya yang sangat padat saya lihat-lihat, itu gimana sih Mas cara menyeimbangkan waktu? Hanya kan mestinya ada tuh Mas, Ya. kayak dari A, ini tolong dong Mas Arman, B, tolong dong Mas Arman, itu gimana? Kan pasti bentrok tuh. Nah, gimana cara mengatasi versi Mas Arman? Oke, jadi tentunya kita harus bikin tim ya. Jadi nggak mungkin kita sendirian sendiri, semua gitu. betul. Kita kan cuma punya 2 tangan ya. Jadi alhamdulillah saya punya tim yang luar biasa. Jadi di perusahaan saya maupun di organisasi. Iya, Nah, betul. saya bikin sebuah sistem yang kira-kira bisnis saya ini bisa jalan, tapi saya tetap jalan-jalan. Iya, betul. Jadi saya bisa untuk melaksanakan kegiatan lain juga. Saya bisa bikin bisnis lain, saya bisa melaksanakan kegiatan sosial saya, kegiatan organisasi saya. Jadi seperti itu nih ya. Ada saran gak sih Mas buat orang-orang kayak saya nih yang nggak punya tim? Terus saya harus gimana gitu? Betul. Ya tentunya dari hal sederhana aja ya. Mungkin kita bisa schedule. Misalkan nih, Nia ada kegiatan-kegiatan yang cukup padat, ada mungkin dari kegiatan kuliah maupun kegiatan mungkin di luar kuliah. Boleh sekedar kayak misalnya kita susun jadwal. Oke. Nah, tapi jangan lupa kita harus prioritasin juga. Nah, itu. Jadi nggak semua kegiatan itu harus kita laksanakan. Nah itu Mas. Ada prioritas dan jangan sampai jadi orang yang nggak enakan. Nah, aduh. Jadi kita harus bisa menolak nih Iya, untuk betul, yang betul. nggak ada prioritasnya. Susah ya Tetaplah jadi harus prioritas. people pleasure itu susah Nah ya. itu dari people pleasure itu jangan. Nah tadi ya kan membahas mengenai stres nih Iya. Mas. Pastikan Oke. kata Mas Arman juga seorang yang punya ambisi besar, Betul, pasti merasakan ya stres lah ya. Betul. Apalagi seorang pengusaha dan bisnismen kan ya. Terus bagaimana sih cara Mas Arman mengelola? Ada tips khusus nggak untuk kayak manajemen stres gitu? Dengan cara apa? Oke, manajemen stres ya. Mungkin bisa dengan hobi ya teman-teman. Jadi hobi ini bukan sekedar cuma kegiatan, tapi saya maknai dengan healing saya lah. Karena mungkin kalau saya harus jalan-jalan keluar itu mungkin
saya belum cukup mungkin dari segi sumber daya maupun waktu ya. Jadi mungkin dari hal kecil aja. Kayak misalkan kita ada hobi, entah itu mungkin hobi baca mungkin ya, yang sederhana-sederhana. Nah itu bisa mungkin mengurangi stres kita, dan jangan lupa mungkin banyakin cerita ke orang lain. Itu bikin, kalau kita cerita kan kayak plong gitu ya. Oh, iya, Nah itu. nggak dipendam sendiri ya Mas Dipendam ya. sendiri, Itu betul, juga betul. cara menjaga kesehatan mental Betul, Mas. betul. Nah, tadi kan membahas tentang hobi. Hobi Mas Iya. Arman nih apa nih? Kalau hobi saya sih sebenarnya cukup banyak ya. Karena saya orang yang nggak bisa diem. Jadi mulai dari COVID itu saya hobi pelihara ikan, terus hobi mungkin sedikit otomotif juga. Nah saat ini saya lagi meneruskan hobi masa kecil saya, yaitu sepak bola. Makanya saya ini nih tergabung di Persekat ya. Iya, Persekat Iya, 17. betul. Sepak bola tetap lah. Berarti sporty banget ya. Mas Arman juga ada waktu untuk berolahraga, Mas? Iya, jadi nah itu olahraga juga nggak kalah penting ya nih ya. Jadi iya. tadi mungkin ada manajemen stres, salah satunya saya olahraga juga, mungkin entah itu 2 hari sekali. Ya kita tetaplah olahraga untuk menjaga kebugaran kita, dan kita juga biar refresh ya otak kita dari olahraga itu. Olahraga dijadikan rutinitas harian Mas Arman atau enggak? Kalau olahraga sih hanya sekedarnya ya, jadi kayak misalkan 2 hari sekali itu kebetulan saya juga nge-gym kadang-kadang, Iya, betul. terus lari-lari kecil, itu sih mungkin. Berarti masih ada waktu ya untuk Tetap. hobi tetap nomor 1. Tetap hobi nomor 1, biar nggak stres kan. Iya, betul. Nah, sebagai seorang pengusaha yang memiliki karyawan kan ya Mas, Iya. untuk kan pastinya selalu dituntut untuk menjadi inovatif, punya ide kreatif. Nah, bagaimana sih cara mengatasi kebuntuan atau saat kreativitas Mas Arman ini sedang menurun? Kan pasti ada masa seperti itu tuh Oke. Mas. Jadi gini, mungkin saya dibantu sama tim saya ya. Jadi kita itu jangan apa-apa itu harus decision makernya kita. Kita harus libatkan juga teman-teman, atau mungkin barangkali yang sudah punya tim ya timnya. Saya membiasakan di perusahaan saya itu untuk sifatnya itu diskusi. Jadi ketika kita ada sebuah campaign atau sebuah project, itu saya kasih kewenangan sebebas-bebasnya untuk tim saya. Jadi misalkan ada dari bidang branding ya maupun bidang penjualan, itu saya kasih wewenang kebijakannya masing-masing. Jadi sudut pandangnya itu nggak hanya dari ownernya atau dari pemiliknya, tapi kita juga ngasih kesempatan mereka itu untuk explore ya. Karena saya yakin teman-teman sekarang ini tuh lebih canggih-canggih ya daripada Betul. mungkin teman-teman seusia saya. Jadi Gen Z. nah itu Gen Z ya. Gen Z itu lebih canggih-canggih Iya. loh. Jadi saya itu untuk mengatasi kebuntuan kreativitas itu saya libatkan banyak orang. Itu sih. Nah, berarti kalau misal melibatkan dari karyawan atau timnya itu kan pasti ada tuh di mana karyawan jenuh, suntuk tuh Iya. nggak bisa, aku nggak kreatif gimana. Itu gimana Mas cara menumbuhkan semangat kreativitas dalam timnya Mas Arman? Oke. Jadi adanya kebosanan itu karena adanya rutinitas ya. Jadi kita itu kadang di kantor tuh suka ngadain acara-acara, kayak misalnya kita catering ya. Terus mungkin kita ngadain kayak presentasi. Presentasi itu nggak harus tentang pekerjaan, tapi tentang apa yang dirasakan selama ini di kantor di 1 bulan ini. Jadi nggak hanya teman-teman bicara pekerjaan, tapi tentang lifestyle juga. Kita kadang bebasin tim kita itu untuk explore. Misalkan kita ada acara apa, terus mereka itu coba organisasi acara mereka sendiri ya. Mungkin dari dress code dan lain-lain. Dan dengan adanya kegiatan-kegiatan itu akhirnya mereka itu nggak jenuh gitu Iya, loh. betul. Nah itu bisa akhirnya memancing kreativitas mereka kembali. Semangat karyawan juga semangat bos ya. Betul. Nah, apa pelajaran yang paling berharga yang pernah didapat selama berbisnis, Mas? Oke, selama berbisnis ya sebenarnya sih banyak banget ya yang saya dapatkan. Yang pertama kejujuran ya, karena kejujuran itu mata uang yang berlaku di mana aja. Kita itu boleh terlahir bodoh, terlahir miskin, tapi kalau nggak jujur ya udah kita mati. Betul. Kita nggak kepake dimanapun. Dan sangat sedikit sekali orang jujur di zaman sekarang ini. Jadi saya harap teman-teman yang menonton ini maupun teman-teman yang di studio ini jadilah orang yang jujur. Karena kalau orang yang jujur itu benar-benar akan dihargai dimanapun dan bisa dipercaya. Ya. Terus yang selanjutnya adalah orang yang nggak baperan. Ya. Kadang kan ya kita baperan kayaknya ya. Iya. Tapi itu memang pelajaran yang saya ambil sih. Oke. Jadi khususnya sebagai pebisnis kita itu jangan jadi orang yang baperan. Contohnya nih, kita ada produk nih ya. Contohnya saya jualan sabun.
Ada orang yang nyinyir, alah jualan sabun, Oh iya. kurang prospek lah. Nah, kalau orangnya baperan, dia itu akan malas gitu untuk jualan lagi. Tapi yang saya sampaikan adalah jangan jadi orang baperan. Makanya ketika ada sentimen negatif seperti itu, kita justru malah jadi semangat. Nah, itu adalah dua kunci dari keberhasilan untuk usaha. Selanjutnya adalah kita harus bermuka dua. Ini penting loh Penting, ya. betul. Penting. Kalau bisa jangan cuma 2 ya Mas ya. Banyak ya. Betul. Jadi misalkan nih di bisnis itu kita menawarkan produk, terus kita ditolak dimanapun ya. Pasti sedih dong, ya. Betul. Pasti sedih dan kecewa. Tapi di depan customer kita harus tetap happy, tetap semangat. Dan ketika ketemu sama kompetitor nih, ada yang jualannya sama, di depan itu kita saling berteman, saling saling sharing. say hi Tapi gitu ya, di Mas. belakang kita harus tetap fight Iya habis-habis. betul. Itu sih mungkin sih pelajaran yang saya ambil sih. Terus untuk visi bisnis dan juga kehidupan Mas Arman ke depannya ada nggak? Kalau visi bisnis ya tentunya selaras dengan apa yang saya kerjakan sekarang, karena saya itu di industri manufaktur ya. Industri manufaktur itu industri yang pemberdaya bagi banyak orang. Nah, lewat manufaktur ini saya bisa mengambil lebih banyak peluang untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Jadi visi saya itu membuka bisnis yang nggak hanya bermanfaat bagi diri saya, tapi bermanfaat juga bagi masyarakat luas. Untuk kehidupan pribadi gimana Mas? Untuk kehidupan pribadi sebenarnya saya lebih ke arah ini aja ya, yang penting usaha maju ya, terus karyawan juga happy, masyarakat juga bisa kenal saya ya, bisa tahu kira-kira saya bermanfaat atau enggak. Untuk pribadi sih sebenarnya sih menyesuaikan aja. Betul. Yang penting saya enjoy lah dalam menjalani aktivitas ini. Nah, selanjutnya nih Mas, apa sih tips terbaik yang bisa diberikan sama penonton yang di rumah atau sama saya pribadi yang ingin memulai bisnis atau yang sedang meningkatkan life balance mereka nih? Ada tips khusus atau gimana? Oke, tips khususnya adalah jangan overvalue ya. Jadi jangan merasa teman-teman itu sudah berharga ya. Tetaplah teman-teman rendah hati. Karena kalau misalkan teman-teman udah ngerasa overvalue itu akhirnya jadi malas ngapa-ngapain. Oh iya betul. Aduh, saya ini udah, misalkan nih saya udah di sini nih di titik ini, terus dimintai kerjasama untuk yang di titik lebih bawah itu agak malas. Nah itu betul. jangan seperti itu. Jadi kita tetap welcome ke semua orang, kita kerjain peluang apapun karena kita nggak tahu pintu rezeki itu dari mana. Ya, betul. Nah itu, jadi apapun dikerjain lah. Oke. Jangan ini ya Mas ya, Jangan jangan pilih-pilih. berbangga diri Jangan dan berbangga diri, pilih- jangan cepat puas, Iya tentunya. betul, jangan cepat puas. Oke. Nah, apa saja tadi kan yang bikin produktif kan rutinitasnya adalah olahraga, Ya. kemudian bercengkerama dengan teman, Betul. dengan keluarga, bercerita. Sekarang ada cerita pribadi yang inspiratif gitu nggak Mas, yang menarik, yang bisa dibagiin sama teman-teman? Ya ada sih. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya itu berasal dari keluarga yang bukan keluarga yang berada ya. Oke. Jadi ayah saya seorang pegawai swasta, ibu saya ibu rumah tangga ya. Tepatnya ibu saya itu jualan makanan di rumah ya. Jadi saya itu alhamdulillah disekolahkan sampai SMA sama orang tua saya. Jadi itu menurut saya itu udah saya cukup beruntung lah. Betul, betul. Nah, ketika lulus SMA itu saya baru sadar, oh ternyata itu saya sampai di titik ini tuh harus melanjutkan dengan effort saya sendiri. Karena tadi saya mau kuliah juga saya nggak bisa ya. Akhirnya saya benar-benar harus fight ya. Makanya saya mulai wirausaha ini sebagai jalan saya untuk merubah nasib. Nah, singkat cerita, saya lulus ya. Saya nggak tahu harus ngapain karena teman-teman saya pada kuliah. Saya mau kuliah juga nggak ada biaya, mau daftar kerja saya juga nggak ada pengalaman. Akhirnya itu saya putar otak ya gimana caranya saya dapat uang. Kebetulan ibu di rumah itu jualan makanan. Waktu itu saya bungkusin makanan itu terus saya kelilingin ke sekolah-sekolah. Itu benar-benar saya sendiri keliling-keliling di daerah Selawi. Mungkin buat yang nonton barangkali ada yang masih ingat saya. Ini jualan makanannya Iya. makanan apa? Jadi makanan kalau sarapan kan biasanya ada yang jualan. Nah, itu ibu ombol, saya jualan. gitu-gitu Nah, ya. seperti itu saya bungkusin. Saya kemas dengan lebih modern. Saya cetak brosur, saya foto. Waktu itu kalau nggak salah masih ada BBM tuh, BlackBerry Oh, iya, Messenger. iya, betul, iya. betul. Jadi di Facebook juga saya posting, tapi saya kemas lebih modern. Saya tawarkan ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah respon mereka bagus ya, karena saya kemas secara modern.
terus juga banyak pesanan. Nah, suatu ketika saya mengalami kendala di situ. Alhamdulillah usaha ini nggak jalan, ya. Alhamdulillah. Disyukuri aja, disyukuri. Karena waktu itu liburan sekolah, saya bingung karena customer saya itu rata-rata guru-guru maupun pegawai-pegawai. Nah, ketika liburan sekolah itu benar-benar yang nggak ada income, nggak ada penjualan sama sekali. Akhirnya saya putar otak dan saya kerja. Diajak bapak saya sebagai sales di gudang garam, ya, di suatu perusahaan rokok. Saya daftar di situ sebagai sales. Alhamdulillah jadi 4 tahun lah, sampai 4 tahun di situ. Nah, di situ tuh saya anggap saya sebagai sekolah di situ. Jadi saya belajar gimana caranya saya menawarkan produk ke customer, saya belajar gimana caranya saya mengelola manajemen keuangan sebuah perusahaan, saya belajar gimana caranya saya mempresentasikan ide-ide saya di depan tim. Nah, saya anggap itu sekolah. Kalaupun ada kayak benefit bonus, gaji, itu saya anggap bonus lah. Makanya saya sampai 4 tahun dan keasikan, saya lupa tuh tujuan awal saya. Karena kan bagaimanapun kan tujuan saya itu jadi pengusaha, gimana caranya saya bisa merubah nasib saya, tapi keasikan kerja. Nah, suatu ketika saya ketemu sama seseorang yang mengenalkan saya pada produk pertama saya, yaitu rokok elektrik. Ya. Waktu itu rokok elektrik belum begitu booming. Nah, singkat cerita saya mulai itu dari sebuah hobi, saya kerjakan, lalu saya iseng nih bikin sebuah produk. Karena saya juga waktu itu cukup berminat di bidang masak ya, karena ibu saya juga suka jualan, jadi masih ada hubungannya dengan masak-memasak. Saya bikin tuh rokok elektrik, ternyata responnya cukup positif. Singkat cerita, alhamdulillah berjalan sampai sekarang ya. Kemudian saya juga nggak berhenti sampai di situ aja. Ketika pandemi pun saya nggak menyerah gitu aja. Ya. Jadi mungkin pandemi kan pasti semua usaha itu pada bangkrut ya, pada susah lah. Di situ saya tetap mikir gimana caranya saya mempertahankan karyawan saya yang jumlahnya 30 orang waktu itu. Meskipun minus ataupun apa, saya tetap memberangkatkan mereka, dan akhirnya saya punya ide, yaitu saya diversifikasi produk ke sabun cuci piring ini. Dan alhamdulillah setelah banyak trial and error, akhirnya sabun cuci piring ini bisa saya produksi, dan mungkin ini yang teman-teman lihat sekarang. Memang dari dulu sudah ada ini ya Mas ya, bakat untuk berjualan ya, memang ya, betul. ya. Terus juga sekolah di gudang garam juga. Iya. Nah, menurut Mas Arman, berjualan atau berbisnis itu termasuk bakat, atau memang bisa digali, atau memang nggak semuanya bisa, atau gimana? Iya, pertanyaan bagus itu nih ya. Iya, karena kadang orang itu kadang malu ya untuk jualan. Iya, terus betul. ya bukan malu karena ini ya, karena nawarin, tapi karena mereka itu mungkin dari karakternya itu introvert. Iya, jujur itu saya termasuk orang yang pendiam di sekolah dulu. Iya Mas. Pendiam. Nah, tapi ketika saya harus dipaksa untuk jualan, apalagi pekerjaan saya, nah di situ itu saya bisa belajar di situ cara menawarkan produk, cara negosiasi dengan customer. Jadi ternyata itu jualan itu bukan bakat, tapi harus diasah. Nah, ketika udah diasah itu ya akhirnya kita jadi bisa untuk berjualan. Seperti itu. Mas, semuanya harus dipelajarin ya Mas. Betul. Nah, tadi kan ya dengar-dengar Mas Arman juga ada produk rokok elektrik dan juga sabun. Berarti ada 2 usaha ya? Iya, betul, ada 2 Nah, usaha. itu memulainya di tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Nah, untuk rokok elektrik sendiri itu saya mulai di tahun 2017. Jadi saat itu saya masih bekerja di perusahaan. Nah, saya mulai bikin-bikin, alhamdulillah bisa diterima ya saat itu, dan sampai sekarang alhamdulillah. Dan lewat rokok elektrik ini saya bisa mempekerjakan sekitar 25 orang dan menyumbang 1 tahunnya itu sekitar 12 miliar pajak. Waduh, gila. Lumayan ya. Banyak sih, saya banyak. Lumayan. Ya. Dan sabun ini saya mulai dari pas ini ya, COVID ya. Jadi COVID itu penjualan bisnis utama saya lesu. Nah, tadi yang saya ceritakan, saya nggak tinggal diam, saya cari nih kira-kira produk apa yang saya kembangin lagi, dan ketemu sabun. Tentunya nggak langsung sukses nih, ada kendala-kendala lagi, dan tahun ini kita baru mulai lagi ini ya. Jadi 2021 itu mulai, sempat rehat karena mungkin ada kendala-kendala, dan baru tahun ini saya bisa mulai lagi. Nah, modal pertama Mas Arman untuk berbisnis berapa ribu? Modal. Jujur sih kalau bicara modal ini sih saya kurang hafal ya, karena
modal ini kadang mengalir aja gitu loh. Oke. Cuma yang saya ingat adalah waktu itu saya sisihin sebagian gaji saya untuk beli bahan waktu itu untuk jualan rokok elektrik ya. Dan saya kerjakan itu di hari Minggu mulai dari COD itu saya COD Facebook saya posting di Facebook. Jadi ya mungkin lebih pentingnya sih bukan modal ya, tapi gimana caranya kalian mulai dan selalu percaya bahwa sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil. Berarti itu yang rokok elektrik itu awal mulanya hanya sendirian ya Mas ya? Ya, benar saya Dari bikin formula itu semuanya nganu sendiri. Waduh keren sekali. Jadi rokok elektrik ini benar-benar industri yang sangat jarang ya di Indonesia ya. Jadi bisa dibilang mungkin untuk saat ini di Jawa Tengah cuma 2 yang memproduksi di Tegal sama di Purbalingga. Jadi benar-benar industri yang baru ya, dan saya pun mempelajarinya secara otodidak karena nggak ada sekolahnya nih ya. Iya betul. Mau belajar di mana? Kalau kopi kan bisa ya di coffee shop ataupun ada barista course, tapi kalau rokok elektrik ini sama sabun mungkin juga ada tapi nggak banyak. Keren ya, berarti dengan ide sendiri. Berarti awal yang sampai COD itu sendirian Mas? Iya sendirian. Belum ada karyawannya? Belum ada. Saya kerjain sendiri. Jadi hari Minggu itu capek ya, pengen istirahat tapi saya tetap kerjain. Nah, nanti di sela-sela kesibukan pulang kerja itu saya jualan. Awal mulanya ada rasa kayak minder gitu nggak sih Mas? Karena kan yang tadi kata Mas Arman bilang rokok elektrik ini nggak terlalu terkenal gitu kan. Apalagi Mas Arman sistemnya homemade ya, bikin sendiri dan sebagainya. Itu ada kayak aduh berhasil nggak ya gitu. Tentunya itu hal yang wajar ya. Jadi kalau kita memulai bisnis pasti banyak yang ragu, termasuk dari diri kita sendiri. Nah makanya kita harus ngelawan keraguan itu ya. Saya sih percaya ya. Tadi yang saya bilang sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil. Jadi rokok elektrik ini mungkin kalau misalkan saya itu skip ya, atau kalau dulu itu saya nyerah, itu nggak akan se-booming sekarang. Nah itu sih. Berarti tetap optimis ya. Tetap optimis, yang penting optimis dulu lah. Iya benar. Hasil belakangan. Tapi benar itu optimis dulu. Sing penting nekat ya. Sing penting nekat. Nah itu tadi teman-teman. Sekarang kita mau lihat produknya Mas Arman ya. Di sini ada sabun cuci piring gemilang. Ini berarti berapa ukuran Mas? Kalau kita ada beberapa ukuran, yaitu 117 mili, terus ada yang 450 mili, ada yang 1 liter dan ada yang 5 liternya. Banyak ya? Iya, jadi banyak sesuai kebutuhan marketnya. Nah, distribusinya ke mana aja nih Mas? Untuk sementara distribusi kita itu ke agen-agen ya. Kemudian ada sebagian besar di pasar retail dan juga kita masuk ke hotel, restoran, kafe di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Oke. Nah kalau misalnya orang-orang umum ini mau beli berarti ke toko-toko ya, nggak bisa langsung ke? Boleh langsung ya, atau mungkin kalau agak jauh ya mungkin bisa ke minimarket itu kita sudah sedia di situ. Lokasi pabriknya di mana sih Mas? Kalau kita di Jalan Pala 10 di daerah Mejasem ya, Kabupaten Tegal. Untuk sabun sendiri kan tadi kan yang rokok elektrik itu kan ada 25 karyawan. Kalau sabun ada berapa karyawan? Kalau sabun itu sekarang baru 3 orang karyawan. Jadi masih memang benar-benar saya mulai dari basic lah ya. Tapi kalau misal udah sampai kemana-mana itu udah keren sih ya Mas ya. Dari 3 orang itu ya. Betul. Gila. Ini berapa harga segini? Ini ada presisnya 2.000 ya. Jadi kita memang pakai kemasan yang ekonomis, yaitu yang harganya 2.000. Ada juga nanti yang harganya 5.000, ada yang 12.000, ada yang 50.000 juga. Jadi tergantung nanti kebutuhan dari masing-masing customer. Betul. Nah untuk rokok sendiri itu ada berapa rasa? Kan ada rasa-rasanya. Iya betul, rasanya banyak. Lebih lengkapnya sih cek Instagram kita ya. Oh iya betul. Ini boleh nggak promosi? Boleh banget. Karena kan pengusaha dimanapun kan tetap jualan. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di @lakrim ya. Lakrim.eliquid, terus ada juga brand kita Levika_Juice. Di situ kita ada sekitar hampir 30 varian ya. Waduh banyak ya. Iya, jadi ada yang fruity, ada yang creamy. Mungkin teman-teman bisa mampir dan teman-teman juga udah bisa dapatin di seluruh webstore di Tegal maupun di daerah-daerah lain. Apa tadi Mas? Lakrim.eliquid. Lakrim.eliquid ya. Nah kalau misalnya untuk sabun cucinya ada Instagramnya sendiri atau ada apa? Barangkali teman-teman mau cek-cek gitu. Nah kebetulan untuk sabun cuci kita nggak main di sektor online ya, karena ini kan kebutuhan dasar. Jadi kita lagi fokus ke arah pasar offline. Jadi mungkin kalau teman-teman berminat bisa hubungi di mana nih? Di caption di bawah ini. Di bawah ini lah. Boleh nanti kontak tim saya. Insya Allah nanti barangkali mau ada reseller mungkin. Iya betul.
Bisa ya. Harganya juga cukup ekonomis dan Betul. ini ketika kita membeli ini kita juga mensupport produk lokal. Pastinya. Ini semua dikerjakan sama tenaga dari Tegal semua. Nah, bagi wong Tegal ajak lalen. Ajak lalen. Sapu cuci nek ya, Pak. Iya. Mungkin itu aja ya teman-teman. Terima Ya, kasih Mas sama-sama Arman. Nia sudah diundang di sini juga. Iya, Saya makasih. Sungguh sangat inspiratif banget ceritanya ya. Aku nggak sadar loh ternyata Mas Arman dulunya ternyata introvert, terus Iya, betul. juga dari orang yang minus lah ya. Minus. Bukan nol lagi tapi minus. minus, bukan nol lagi minus. Ternyata bisa sampai di titik ini. Iya, alhamdulillah. Waduh, dan ternyata ya masih muda juga gitu loh teman-teman. Jadi umur itu nggak ini ya, nggak ngaruh ya Mas ya. It's just a number lah ya. Betul. Cuma enggak lah. Nah, barangkali Mas Arman ini FYI teman-teman, Mas Arman juga suka bikin konten ya Mas ya Iya, di betul. Instagram pribadinya. Boleh Mas silahkan Instagram pribadinya apa nih? Oke, buat teman-teman mungkin yang tertarik di bidang wirausaha bisa follow akun saya di Instagram dan TikTok sama aja Arman.Fardan. Nah, di situ saya sering sharing setiap harinya kegiatan saya dalam berwirausaha, tentunya juga kegiatan Gaspol. Betul. Saya saat ini memang lagi suka sekali konten ke UMKM. Siapa tahu juga teman-teman bisa terinspirasi dari liputan saya, mungkin buka usaha yang sesuai dengan liputan itu, cara-cara bikin mungkin olahan makanan ataupun olahan kerajinan dan juga motivasi ya tentunya di situ ya. Oke. Jangan lupa follow ya. Oke, jangan lupa di follow ya guys untuk info lebih lanjut ya. Betul. Terima kasih Mas Arman atas Sama-sama, waktunya, sudah berbagi cerita, berbagi ilmu juga ke kita. Nah teman-teman, semoga podcast kali ini bisa menginspirasi teman-teman, diambil positifnya dan dibuang negatifnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Tadi juga jangan lupa follow akun Instagram Mas Arman maupun bisnis-bisnisnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gen Bincang, Gen di Tegal, bincang-bincang.